untuk Bapak Muki Kecamatan Lempung. Bapak Muki, Muki. Yang terhormat kepada penjara saya sebagai MC hari ini di acara hari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membacakan Al-Quran. Berdoa ya. Tadi sama mama doa ada. Acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Desa Gizi, yaitu Bapak Insinyur Hadi. Kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sudah berada di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pengabdian masyarakat dosen jurusan gizi Poltekkes Menkes Aceh. Penghormatan saya kepada Ibu Sekcam, Kecamatan Lempung, Bapak Komandan Korawin, Bapak Imam Mukim, Bapak Ibu Kecil, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Maksud datang kami hari ini adalah kewajiban kami ingin bukan mengajari, tapi kami ingin menyampaikan sedikit yang kami ketahui, yang kami lakukan penelitian setiap tahunnya, mungkin bisa berdampak baik kepada Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Lempung. Dan beberapa bulan yang lalu saya datang melewati wilayah Bapak Ibu ini, saya lihat Bapak Ibu menjual ikan asin. Yang saya lihat pada saat sekarang ini karena adanya pemanasan yang tinggi, jumlah panasnya yang terik, jumlah intensitas sinar matahari yang panjang dibandingkan hujan, maka saya melihat jumlah air yang ada pada ikan asin ibu ini berkurang dari hari ke hari. Berdampaknya apa? Nanti suatu saat ikan asin itu sudah tidak bisa kita produksi karena sudah keras. Jadi kami memikirkan bagaimana cara ini ikan asin ini tetap kadar airnya tetap bertahan, tidak ada lagi yang hilang setelah selesai proses pembuatan ikan asin. Saya rasa untuk selaku pembukaan dari saya sudahi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Sekretaris Camat, Ibu Erni Verita SEM. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam pagi yang berbahagia ini telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka penyuluhan dari bapak-bapak dan ibu dosen tentang masalah pengepakan ikan asin yang berada di kecamatan kita. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan keharibaan Allah, keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kehadirannya telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari jurusan gizi Poltekkes Menkes Aceh, yang kami hormati Bapak dan Ramil Lempung, yang kami hormati Bapak Imam Mukim, yang kami hormati Ketua Poltekkes Lempung, yang kami hormati Bapak Kecil juga perangkat Gampong, serta yang kami muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengrajin pengusaha ikan asin yang berada di Kecamatan Lempung ini. Pada kesempatan ini kami sebelumnya mohon maaf karena hari ini kami tidak berada di kantor, juga sedang mengikuti acara mewakili Pak Camat. Maka saya agak santai sedikit tadi Pak di jalan dan nggak tahu ada acara ini di kantor. Jadi dengan ini juga kami mohon maaf bila Pak Camat tidak dapat hadir membuka acara kita ini dikarenakan beliau ada tugas lain untuk pergi ke Kecamatan Lempung untuk mengambil bendera. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini agar dapat memperhatikan dengan baik setiap
bimbingan yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu dosen dari jurusan gizi ini, sehingga ke depannya produksi ikan asin di daerah kita ini dapat meningkat mutunya dan juga dapat diminati oleh seluruh masyarakat Aceh besar, juga Aceh khususnya, juga kalau bisa sampai ke tingkat nasional dapat kita pasarkan sehingga menambah penghasilan ibu dan bapak-bapak semua. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Diulangi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu arahan dan pemaparan materi penggunaan vakum sealer bagi pedagang ikan asin oleh Ibu Bapak dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan. Salah satu cara untuk melakukan meningkatkan daya tahan simpan atau daya simpan dari ikan asin ikan kering yang ibu bapak ibu buat tadi ya, supaya bisa layak dikonsumsi dan bisa bertahan lebih lama. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bapak ibu kita tahu bahwa di sini kan produk sentra ataupun pusat produksi ikan kering ya, termasuk ikan asin. Jadi merupakan satu oleh-oleh juga bagi para pendatang yang lewat di sekitar sini. Jadi dengan adanya perbaikan mutu penyimpanan ini bisa menjadi pilihan dari para pendatang yang singgah nanti, sehingga bisa meningkatkan daya jual dan akhirnya meningkatkan pendapatan dari bapak ibu semua. Ya, baik, terima kasih. Lanjut saja ya bapak ibu ya. Kita bisa dapatkan sebuah produk tidak selain dari ikan segar, itu dari ikan asin yang kita awetkan ya bapak ibu dalam rangka untuk supaya lebih tahan lama. Kalau ikan segar itu kan paling 1 hari sudah tidak bagus lagi ya, karena sudah lembek, kemudian teksturnya juga sudah terjadi bertambahnya ataupun pada tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan ataupun hewan mikroba misalnya ya, yang menjadi pembusukan karena ikan ini ya selain bisa meningkatkan energi seperti yang bapak lihat di situ, ya juga bisa kita dapatkan protein itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga untuk tumbuh kembang bagi anak yang masih tumbuh. Mungkin kalau anak-anak itu tidak suka ikan asin, mungkin kita akan pada produksinya kurangi dulu garamnya, bisa jadi ya. Tapi dengan vakum sealer ini, sealer ini ikan kering pun bisa, bukan hanya ikan asin ya. Jadi itu. Kemudian beberapa penelitian bapak ibu ya, itu ada ikan-ikan itu yang segar terutama itu daya tahannya berkurang. Kenapa? Karena dia banyak sekali kandungan airnya. Ibu lihat kalau ikan segar itu kan atau daging kan kadar airnya lebih besar, lebih banyak. Nah oleh karena itu dia kemudian terjadi kontaminasi. Nah salah satu untuk mengurangi daya awetnya, daya simpannya, maka kita harus mengurangi kadar air. Nah salah satunya adalah dengan pengeringan atau dengan menggunakan ikan asin. Nah ikan asin pun yang bapak ibu produksi itu kalau tidak disimpan dengan bagus, maka juga cenderung masih bisa tumbuh mikroorganisme ataupun kuman-kuman yang bisa mempercepat proses rusaknya dan pembusukan. Maka salah satu yang kita lakukan untuk meningkatkan daya awetnya adalah disimpan dengan menggunakan alat yang namanya vakum sealer yang nanti bapak ibu cerah panas seperti ini, insya Allah lebih cepat lagi. Nah itu juga akan cepat penanganannya bapak ibu ya. Kalau misalnya cuaca berhari-hari dia mendung tidak bagus, panasnya itu bagaimana ya. Jadi untuk meningkatkan mutu ikan asin yang kita produksi, kita perlu melakukan berbagai macam cara. Nah kemudian ibu bapak ibu lihat lagi, kalau kita membuat ikan asin, ibu lihat sekarang ikan asin apa sih? Ikan asin itu dibuat dari ikan asin segar yang bagaimana? Apakah yang utuh, yang besar, yang dagingnya tebal, itu juga akan berbeda dengan ikan yang kecil atau ikan yang tipis ya. Nah kalau bapak ibu buat ikan asin dari ikan yang besar, bisa ikan sure. Dalam beberapa tahun yang lalu, seperti yang saya sampaikan pada ibu, saya sudah vakum juga dengan tim kemama. Kemudian tahun berikutnya kami teliti lagi, kami siapkan ikan kemama. Malah yang lebih nilai ukipnya lebih tinggi lagi pada saat
rumah yang sudah sama yang kami buat, kami bawa ke Jakarta, kami iradiasi menggunakan sinar gamma. Sebenarnya kalau dengan menggunakan sinar gamma ini, nilai UV-nya lebih tinggi lagi, daya simpannya lebih lama lagi. Permasalahannya adalah sinar gamma tidak mudah terdapat sini. Nanti kita lihat sendiri Bu ya, pada saat vakum, kena duri tulang, itu langsung bocor. Dan plastik yang kita gunakan adalah plastik emboss, memang spesial untuk vakum. Dan ini dia adalah food grade, maksudnya aman buat makanan. Jadi kita hari ini kami dengan tim memperkenalkan pada ibu-ibu bahwa masih ada teknologi dekat kita ini yang membuat ikan asin ibu itu bisa dijual bulanan atau bertahunan tanpa menyebabkan airnya hilang. Sifat garam, mengikat air, sifat matahari menguapkan air dari garam. Kalau ibu terus jemur ikan asin ibu gantung terus sepanjang hari di pinggir jalan, seminggu itu kering. Pada saat kering, orang juga tidak minat. Ya kan Bu? Ya. Itu yang saya paham, cuma kita tidak pernah berkomunikasi. Terima kasih para hadirin atas partisipasinya. Yang Bapak bilang tadi, kami tidak bisa membahas kebaikan ibu-ibu dan Bapak Hairi. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi menjadi ilmu bagi kita, bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.